Saya akan coba melanjutkan penjelasan tentang kuliah data engineering, data mining, Orange, menggunakan Orange data mining. Oke, kita masuk ke kuliahnya. Kuliahnya Anda bisa ikut di lms.onocenter.id/moodle, free, gratis, nggak usah bayar apa-apa. Bayarnya pakai doa sesudah sholat aja. Kuliahnya ada di sini. Oke. Kita di kuliah ini pertama tentang konsep data science dan sebagainya. Kemudian cara instalasi data mining, Orange itu sendiri. Kemudian beberapa contoh Orange di sini sudah ada. Ini tentang data. Kita masuk ke urusan model, visualisasi dan model. Oke. Kita akan coba bahas tentang SVM, Super Vector Machine di sini. Oke, biar bisa edit, saya masuk ke yang sini. Ini bisa diedit sama saya, yang itu nggak bisa diedit sih, cuman males. Oke, Super Vector Machine melakukan mapping input data ke feature space yang lebih higher, dimensinya lebih high, lebih tinggi gitu. Di sini ada penjelasan lebih ini nggak ya? Ini kira-kira mungkin lebih gampangnya pakai ini kali ya. Nah, ini dia. Super Vector Machine pada dasarnya supervised learning, menggunakan classification algorithm for two groups classification problem. Jadi kalau ada dua grup, dia bisa misahin pakai Super Vector Machine ini. Ini terutama dia dipakai kalau ada grup yang susah dipisah. Jadi kalau ada grup yang susah dipisah, dia bikin XY lagi sendiri supaya ini lebih gampang buat dilihat dipisahnya. Kayak ini kan susah, ini jadi satu nih. Tapi kalau kita bisa potongannya di sini, kita bisa lihat pisahnya gampang banget di sini. Gitu kira-kira. Ada ininya nggak ya? Nah, ini nggak kelihatan. Nah, ini kelihatan hyperplane-nya di mana. Jadi kita bikin plane baru. Kita nyari plane baru supaya misahnya gampang. Walaupun nggak segampang itu juga sih. Nah, ini dia coba-coba, plane-nya dicoba-coba sampai dapat yang, nah kayak ini bingung nih. Ini bingung dia. Lingkaran soalnya bentuknya. Terus dia geser, akhirnya dapat seperti ini. Jadi Z sama Y. Dia bikin plane baru aja. Kita bisa potong di sini nantinya. Jadi dia bikin plane baru. Itu. Jadi dasarnya itu doang sih sebenarnya. Nah, jadi kita rubah koordinatnya supaya kita dapat plane yang baru. Kira-kira kayak gitu. Ini dengan hyperplane, plane yang baru, memaksimalkan margin batas antar kelas. Dengan cara itu kita lebih gampang buat klasifikasinya. Oke. Nah, untuk percobaannya kita pakai housing, datasetnya housing, dan membagi data jadi dua subset, data sampel, data sisa. Caranya gimana? Kita pakai data sampler ini. Ada sampel, ada sisa. Sampel dikirim ke widget sampel atau training ya, masukin ke SVM, terus kita dapat prediction, terus kita bisa coba predik di sini. Oke. Ini contoh yang lain. Oh, ini dimasukin ke scatter plot. Kalau ini masukin predik, coba kita kita lakukan itu ya.
Oke, kita masuk. Ini apa sih, orange-nya sudah mulai jalankan. Buat Anda yang pertama kali pakai orange, silahkan klik example. Nanti kita bisa cari example-nya, contoh-contoh belajarnya di sini. Oke, ini saya nggak pakai. Cuman oh ya, ini sistem operasi ini adanya di VirtualBox. Di VirtualBox ini Ubuntu Desktop Windows 18.04 Orange 3 ini VirtualBox. Anda bisa download itu di sini, Ono Center Pustaka, ada di data engineering ini. Orange ini OVA 12 GB bisa di download free, gratis. Nanti kalau udah download itu Anda bisa punya, install aja di VirtualBox, dan kita bisa dapetin Orange yang ini. Oke, sekarang kita akan coba data. Saya akan pakai hosting. Oke, coba kita lihat ada hosting nggak di sini. Ini hosting, ini hostingnya. Masuk. Nah, sekarang kita harus bagi dua datanya. Hosting akan saya bagi pakai data sampler. Terserah kita mau berapa yang buat training, mau mana berapa yang buat ini. Ada 506 data instance di input. Dia sekarang kondisinya fix sample size 20. Coba kalau kita lihat di contoh ini, dia caranya mau fix sample atau bukan. Oh, ini SPM nya, samplernya nggak ada nih. 151. Oke, coba kita lihat. Di sini ada 500 sekian, 151. Oh, ini dia pakai yang ini dia. Oke. Jadi trainingnya 300. Saya naikin lagi trainingnya. 375 training. Hampir 100 sekian, 100 sekian buat ini, buat tes. Jadi saya trainingnya cukup besar, sekitar 375 instance buat training. Sisanya akan saya pakai buat tes. Jadi dibagi dua dia. Sekarang kita masuk ke prediction. Mana evaluasi, prediction. Oh, salah. Salah. Oh, benar-benar remaining data ke sini. Sampelnya nanti masukin ke salah. Jadi ini data sisa dimasukin ke prediction. Sementara data sampelnya akan saya masukin ke SVM. Sekarang saya pakai SVM buat ini model, mana model SVM. SVM ini dia. Ini harus ini reset signal. Sampel data masukin ke data. Oke, jadi udah bener. Remainingnya tadi masukin ke prediction ya. Jadi trainingnya masukin SVM, remainingnya masuk sana. Di sini kita punya modelnya, model predictors, masukin ke prediction. Hasilnya seperti apa? Ini dia hasilnya. Menurut SVM 14,7, dia 13,8, 24,2, udah bedanya dikit banget sih. Ini root mean square-nya lumayan kecil, 0,5. Mean square error-nya 4, MAE-nya 24 segala macam. Jadi lumayan kecil. Oke. Kita bisa bandingkan ini dengan misalnya linear regression. Coba kita reset dulu. Sampel masukin ke linear regression. Sekarang linear regression dapat model, masukin sana. Kita bisa bandingkan nih. Linear regression errornya lebih gede nih, kelihatan. Ini 14,7, ini 13, ini 20. Ini 24,2, ini dekat banget. Nah, ini kita bisa bandingkan di sini errornya.
errornya linear regression 0,6, mean square errornya sekian, MI nya sekian. Si ini masih lebih bagusan sih SVM. Oke, jadi kita bisa lihat di sini ini mah lebih kecil dikit nih SVM nih, 13,3, ini 13,1, ini 13,8, ini 19,4, ini 18,2, ini 19,8. Jadi si SVM masih lebih kecil, errornya lebih bagus SVM buat nebak daripada si linear regression itu. Jadi caranya gitu aja sih sebenarnya. Nih rada saya kasih jarak ke situ lah biar rada kelihatan lebih enak lihatnya. Nah gini kan enak lihatnya. Jadi kita bandingkan dua metode di sini, SVM sama linear regression buat prediksi data. Datanya dibagi di data sampler ini. Berapa persen dijadikan buat training ke model, learner istilahnya. Berapa persen lagi sisanya dimasukin ke prediction buat dipredik dengan prediksi yang prediktor yang model yang kita dapat dari learner ini. Jadi sebagian data kita train kan untuk dapetin modelnya dipakai buat menjadikan dukun, kira-kira gitu. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana cara kerja support vector machine dan dibandingkan dengan linear regression. Kita melakukan prediksi regresi data continue di sini. Datanya continue, kita mainnya prediksi regresi. Jadi bukan kelas yang ini, bukan klasifikasi dia. Gitu. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran.